wabarakatuh. Perkenankan saya, Juniatul Ana Nurlita, akan menyampaikan aksi nyata Merdeka Belajar dalam menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Dalam Merdeka Belajar ini ada 3 topik yang perlu dipahami. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Topik yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul dalam topik pertama. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pertama, bagaimana kita merefleksikan diri dan peran kita sebagai pendidik. Yang kedua, bagaimana kita memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa yang akan datang. Mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya berlandaskan pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Itu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, kita bertindak sebagai guru harus bisa mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, sehingga kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, mengantarkan murid kita menjadi murid yang mandiri. Kemudian, apa peran saya sebagai guru? Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Itu berdasarkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Maka kita sebagai guru harus berperan sebagai penuntun, sebagai motivator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Nah, sekarang ingin menjadi guru yang seperti apa kalian? Saya secara pribadi ingin menjadi guru yang maju, yang memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri, maka kita akan tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah sebenarnya hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Modul 2, mendidik dan mengajar. Dalam modul 2 ini yang dipelajari yaitu mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad, kemudian menjadi manusia secara utuh. Mendidik itu sendiri adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar, proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Modul 3, kita belajar terkait mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, di modul 3 ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah kodrat murid. Kodrat murid terdiri dari kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Ada juga kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda, ada yang tinggal di perkotaan,
pantai, pegunungan, dan lain-lain. Kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan perubahan zaman tersebut demi murid-murid kita. Yang kedua, asas trikon. Asas trikon ini dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam asas trikon yang pertama yaitu kontinuitas, bahwa pembelajaran dirancang secara berkelanjutan. Asas trikon yang kedua yaitu konvergen, bahwa pembelajaran dirancang secara terbuka. Asas trikon yang ketiga yaitu konsentris, bahwa pembelajaran berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti sendiri terdiri dari dua kata yaitu budi dan pekerti. Budi berarti ranah batin yang meliputi trisakti. Trisakti itu adalah cipta, rasa, dan karsa. Pekerti diartikan ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Dalam hal ini, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Masih dengan modul 4 bahwa budi pekerti tadi merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Modul kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, tujuan akhir dari seluruh pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan murid. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMOC. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Mari bersama kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Mari bersama kita bisa. Aksi nyata Merdeka Belajar dari saya, Juniatul Ananurlita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.